Pas gue balik, semua dibotak angkatan gue. Jadi kalau kelas nggak ada guru, langsung ke kasur tidur. Tong. Kaki belajar. Iya, Kaki, ayo. Keren sih. Teman-teman. Kalau aneh ya, hal yang paling teringat sih sebetulnya, kalau tadi kan pengalaman seru ya. Kalau pengalaman yang menarik tuh, yang kita nggak dapetin kalau nggak di pesantren, itu kalau kita lagi semangatnya belajar, lagi semangatnya ngafal Quran, dan nggak pengen yang lain tuh bisa ngebalap kita. Betul nggak? Iya. Gue lagi ngafalin nih juz 1. Aduh, saingan lagi sama yang ini. Juz 1 juga. Gimana caranya kalau Ani bisa ngafalin tapi dia nggak tahu nih waktunya. Ciri-ciri waktu dan Ciri-ciri waktu. Misalkan kalau tadi jam tidur siang, wajib tidur siang kan. Iya. Ini bagaimana caranya nih kita tetap ngaji walaupun tiduran. Jangan ketahuan. Jangan sampai ketahuan. Kalau bisa jangan sampai ketahuan nih. Karena ntar temannya ikutan lagi. Kalau ketahuan, dia semangat juga nih. Iya. Padahal kan harusnya bareng-bareng aja. Iya. Nah di situ kadang berlomba-lomba dalam kebaikan tuh sampai segitunya nih kalau pesantren. Bahkan lucunya itu kalau udah SMA kan semangat tuh buat yang mulai bangun nih jam 3. Alhamdulillah nih belum ada bangun nih. Udah ambil dua ya, terus mesti sendiri. Jangan sampai tahu nih pelan-pelan jalan. Kalau bisa pas bangun dari ranjang jangan bunyi nih ranjang. Iya. Berdecit tuh. Jangan sampai nih, aduh kalau dibangun asik balap lagi nih. Iya. Berarti kan ilmu kita, pengalaman kita pas-pasan gitu ya. Hafalnya juga masih lambat. Yang lain tuh sekali duduk bisa hafal 2 halaman. Nah di situ yang emang nggak ada gitu ya di luar pesantren. Kan kalau di luar pesantren di rumah kita masing-masing aja ya. Gitu. Oke. Oh, ini sih pengalaman yang paling berbekas ya. Yang ini. Ini yang tapi jangan ditiru ya teman-teman nih. Adik-adik semua jangan ditiru ya. Jadi tuh gue pernah cabut 1 angkatan. Nah, aksi pemberontakan ini berlandaskan gara-gara waktu itu angkatan Inuman UN. Iya. Sedangkan Yang lain diliburkan. yang lain nggak diliburin, mukoyam. Oh mukanya. Pergilah ke suatu tempat gitu. Nah sedangkan angkatan gue tuh pengen UN juga kan. Beberapa bulan setelahnya. Nah jadi nggak ikut mukoyam. Terbentuklah aliansi jahat. Makar. Karena salah satunya angkatan dia yang nyuruh kabur. Oh iya. Iya. Angkatan lu gembor-gembor nyuruh gue kabur. Pas gue balik semua dibotak angkatan gue. Parah. Tapi ada yang lebih menarik bos. Ada satu orang yang tertinggal. Nah, Tidak ikut aliansi tersebut. nah jadi yang payahnya nih kita semua udah sepakat kan kabur antara jam 1 jam 2 jam 1 kayaknya kabur jam 1 malam. Bocah kelas berapa tuh? Kelas 3 SMP. Naik truk bos, naik truk hijau, truk diberhentiin gini, gila lu. Nah, pas bocah-bocah gue ini udah kabur, ada satu temen gue di ketiduran. Dan itu jadi penyebab masalah semua dibotak gara-gara dia. Parah ya. Paling itu sih Solin semua ya. sebenarnya tuh antara nyesel sama enggak ya. Nyesel gara-gara pas UN gue botak gitu, pulang-pulang botak, aduh gak enak banget kan ya. Cuma nggak nyeselnya kayak bisa jadi kenangan yang nggak bakal gue lupain gitu. Iya. Ya bodoh lah, rambut lah bisa tumbuh lagi, kenangan kan bisa. Udah tumbuh. Yo ida. Itu sih ada. Kalau aneh, sebenarnya pengalaman paling berkesan itu tadi. Sekolah masuk kelas cuman berlima, bahkan sampai kelas 2 tuh karena 2 ada yang mundurkan diri lah keluar, akhirnya kita cuma bertiga sampai ujian bertiga gitu. Dan itu perasaan yang sebelumnya belum pernah dapatkan gitu di sekolah SD SMP itu.
kelasnya selalu banyak gitu, bahkan satu angkatan di SMP tuh waktu MMT itu banyak gitu kan. Ini 3 orang kayak lucunya gini. Ya, lucu banget deh. Saking untuk biar nih kita belajar serius, ya kan? Kita kan dulu belajar tuh di apa ya? Asrama, kamar tuh di asrama ya. Nah, saking biar kita belajar serius, Anda tuh dipindahin kamarnya ke kelas. Biar nyarinya gampang. Biar nyarinya gampang karena angkatannya tuh terkenal kabur-kaburan. Udah 3 orang kabur-kaburan gitu kan. Ketahuan begitu. Bahkan yang gak enak kayak kita mau ngantuk-ngantuk di kelas. Di depan udah guru. Kalau banyak santri kan di belakang enak gitu kan. Ini enggak. Nah, pas waktu itu kita mau ujian sekolah, ujian akhir ke sekolah, dipindahin lah itu. Jadi ini kelas agak manjang. Di depan dekat pintu itu jadi kelas, ada papan tulis, meja. Di balik papan tulis itu lemari. Di balik lemari itu kasur. Jadi kalau kelas nggak ada guru, langsung ke kasur tidur. Tong. Taki belajar. Iya, Taki, ayo masuk kelas dulu, belajar dulu. Ini pasti kelas nggak ada nih santrinya nih. Tinggal ngomong lagi nih, yuk belajar yuk. Aduh gabut banget. tapi itu yang akhirnya bikin aneh tuh apa ya, maksudnya terlepas dari sedikitnya santri siswa di kelasan itu, aneh bersyukur banget sih maksudnya bisa dimasuk pesantren karena ya itu apa yang sebenarnya aneh nggak tahu ya kalau aneh nggak masuk pesantren bakal jadi kayak gimana setelahnya gitu. Itu yang aneh rasa nggak apa-apa lah gue bertiga, tapi setidaknya apa yang gue dapat di pesantren itu sekarang memberikan efek yang baik pada kehidupan gue sih gitu. Itu sih yang mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan sekelas kurang dari 5 orang mungkin bisa. Biasanya angkatan-angkatan pertama. Iya gitu. Angkatan awal ya. Awal-awal baru ini kan. Berdirinya pondok. Ada bilang orang. Ya seru sih ya kalau ingat-ingat masa-masa pesantren gitu kan. Betul. Itu sebenarnya pesantren sekarang sih udah jauh lebih baik lah daripada pesantren mungkin beberapa tahun yang lalu gitu. Bahkan sekarang ilmu-ilmunya juga lebih banyak yang bisa dipakai, ilmu umum, teknologi, media segala macam. Sekarang juga pesantren sudah menyediakan hal-hal yang kayak gitu ya, terlepas dari belajar Al-Quran, hadis atau ilmu-ilmu agama. Ya. Emang udah kalau sekarang nih sana udah pada bagus-bagus semua. Aneh ngerasain sendiri, ya pas lagi zaman aneh tuh ketika ada pelajaran komputer, aku belajar komputer, malah nulis aja teori gua ngerti deh. Apa tuh guru kan ngomongin Microsoft Word, apaan Microsoft Word, PowerPoint kayak gini, aduh kagak ngerti. Udah ada komputer gitu, nggak ada komputer. Belajar olahraga, belajar di kelas gitu kan. Ngomonginnya bola, ya teori semua dong. Pak, Ngukur lapangan. apa namanya, keluar cuma depan kelas. Kagak ke lapangan, ya Allah. Nah sekarang, alhamdulillah banget tuh pondok aneh sendiri tuh udah berkembang lah. Makanya udah bagus banget gitu. Udah mereka tuh udah santri-santri udah pada pandai semua, pandai dalam akademiknya, non akademik dan segala macam. Karena sarana tadi yang sudah dibangun. Dan emang kalau yang Anda lihat hampir semua guru-guru di pesantren itu ngajarnya ikhlas ya. Kelihatan lah ikhlasnya. Mereka ngajarnya 24 jam kan. Ngawasin kita. Beda sama guru-guru di sekolah biasa lah. Mungkin waktunya cuma 8 jam gitu. Iya. Kalau pesantren kan 24 jam ngawasin santri-santri. Nah itu dari keikhlasan mereka itu tumbuh keberkahan. Apalagi kita menyaksikan banget lah yang kita emang masuknya dari awal-awal didirikan pesantren ya. Dari nggak ada gedung, 2 gedung ya. Terus kita masuk di tahun pertama ya nggak ada masjid. Tahun kedua ada bangun masjid, bangun 3 tambah gedung lagi. Dan sampai sekarang kita udah lulus sekitar 4-5 tahun kelulusan kita. Dan sekarang Masya Allah kan. Iya. Gampang banget. Luar Bagi biasa. dulu awal-awal kalau hujan dikit mati lampu. Mati lampu, air nggak ada. Iya dulu. Semua ngerasain juga. Kampung. Tapi kalau misalnya kayak begitu, santri pada girang. Gak tahu kenapa tuh. Yang nggak enaknya gini kadang-kadang. Besoknya ujian, kalau malamnya mati lampu biasanya Itu enak. besoknya libur. Itu kocak juga sih itu. Iya sih, Anda juga pernah ngerasain 1 tahun pengabdian tuh gimana kita menjadi musyrif, jadi ustaz guru, jadi guru asrama,
ngajar juga waktu itu sempet matematika SMP kelas 1 namanya waktu itu dimanain. Ya itu gimana santri, Sot, ada yang ini Sot, ada yang sakit, ada yang ini, ada yang gini. Ya udah kita harus cepet gitu kan. Sigap 24 jam. Iya. Ya kalau diomongin terus mah nggak ada habisnya. Iya lah pasti lah. Santren gitu kan. Nggak mungkin lah 4 tahun 5 tahun dirangkum satu video kan. 20 menit Nggak mungkin lah. nggak mungkin. Oke, mungkin kata-kata terakhir entah itu pokoknya tentang santren karena momentumnya lagi hari santri. Tentang santri ya? Apa ya Iya, tentang santren santri? lah, mungkin gitu kata-kata mutiara buat teman-teman yang mungkin masih menganggap santren atau santri sesuatu hal yang Mengerikan. Iya sebenarnya nih kalau menurut gue ya, karena kan gue ngerasain nih prematur lah ya katanya. Iya. Yang gue rasain tuh, lu kalau udah jadi santri, apalagi sekarang kan pondok-pondok itu udah bagus ya. Maksudnya dari akademik, dari Qurannya, lu udah paket lengkap lah. Iya. Udah aja selesain gitu. Jangan berhenti di tengah-tengah. Mungkin kalau lu berhenti, lu punya cerita baru gitu. Iya. Tapi ketika lu berhenti itu juga, lu bakal kehilangan kesempatan yang ada di pesantren. Itu sih pesan gua. Lu bisa dapat pengalaman baru kalau lu keluar. Cuma kesempatan dari Deki, maksudnya kesempatan di pesantren itu bakal hilang. Nah itu sayang banget kan, Iya. kalau hilang. Itu sih paling. Mereka Kalau dari Rana sendiri ya karena ini momentum hari santri ya. Pertama kan kita kalau menyebut diri kita santri, kita banyak bersyukur lah pada kiai-kiai kita gitu kan. Ya memang berjasa sangat banyak untuk ya peningkatan keilmuan kita dan juga pengalaman-pengalaman baik kita gitu ya. Dan guru-guru kita yang memang sangat ikhlas dalam mengajar gitu ya. Karena tanpa jasa-jasa mereka kita bukan apa-apa nih. Iya. Kita nggak bisa jadi apa-apa sekarang. Itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua buat adik-adik gitu yang memang sedang menggeluti keilmuan atau belajar di pesantren ya bismillah lanjutin aja gitu. Karena ya banyak kenikmatan lah. Mungkin sekarang kita merasakan atau pas belajar tuh merasakan ya kesulitan, kesengsaraan gitu ya. Ketertutupan itu dari dunia luar. Namun ketika udah lulus masih banyak cerita-cerita yang ya dikangenin, dirinduin untuk dilakukan kembali gitu. Dan insya Allah anak pesantren pasti lebih banyak lah jaringannya. Connecting people-nya itu lebih banyak. Di Sumatera ada, Papua ada, Kalimantan ada. Jadi link untuk berteman itu lebih luas ketimbang ya di sekolah-sekolah biasa. Itu sih bener-bener. Ya selalu sekesal-kesalnya lu sama kegiatan lu di pesantren, segede-gedenya lu sama ustad, pas lu keluar ada hal yang pasti tuh kan lu kangenin dah di pesantren. Bahkan kalau dulu kita kesel-kesalan sama Ustadz nih, pas udah lulus jadi lucu-lucuan aja. Iya. Gitu. Kalau ada mungkin satu ya buat teman-teman ataupun adik-adik yang sekarang menempuh pendidikan di pesantren, insya Allah itu jalan yang terbaik sih. Walaupun saat ini ada proses-proses yang tidak mengenakan, jauh dari keluarga segala macam. Tapi itu nikmatin aja proses itu, karena kalau kita fokus terhadap apa yang kita lakukan di situ, yaitu belajar, ada menghafal Quran, belajar ilmu agama, dan ngerasa tuh, udah mau lulus aja. Jadi aneh rasanya tuh, 3 tahun kayak ya udah selesai aja. Kayaknya masih banyak yang mau dipelajarin gitu. Jadi manfaatkan waktu di situ dengan sebaik mungkin. Terus yang kedua, kalaupun ada orang yang menganggap santri itu kudet, kuper segala macem lah, tidak bisa seperti anak-anak di luar sana yang main begini-begini segala macam, ketahui bahwa dengan nanti lulus pesantren itu justru bakal lebih memiliki modal yang lebih baik untuk terjun ke masyarakat gitu. Dan benar-benar manfaatin lah waktu di pesantren, jangan sampai nanti setelah lulus baru menyesal, aduh kenapa gue kemarin nggak belajar ini, kenapa gue kemarin nggak belajar kayak gini dan segala macamnya. Mungkin itu sih buat teman-teman yang, ataupun kalau orang tua yang masih ragu masukin pesantren, ya udah bukan saatnya lagi lah, karena menganggap anak pesantren itu nggak bisa apa-apa gitu. Jadi sekarang ya kayak kita ini,
kita dari pesantren tapi sekarang ya kita ya bisa ada yang jadi ada yang bisa media, ada yang di mana-mana segala macam sih kayak gitu. Kalau dari aneh pribadi buat teman-teman santri, terusin aja mondoknya gitu kan, karena ketika kita di pesantren itu disitulah kita tuh dididik sebagai orang yang humanis, ya yang mempunyai simpati yang kuat, mempunyai empati yang lebih pada teman-teman yang lain, dan itu bakal jadi modal nanti ketika keluar dari pondok. Itu aja sih. Lebih jadi humanis ataupun lebih lebih akrab atau lebih Solid. bahasanya, lebih ya pokoknya lebih simpati empati sama orang lain lah. Ya, bersosialnya lebih bagus lah. Oke, mungkin itu aja ya penutupan dari kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman, buat para santri, dan kita juga ucapkan selamat Hari Santri buat para santri dimanapun berada. Semoga santri juga terus bisa lebih berkontribusi buat bangsa dan negara ini. Kalau ada salah kata, kita mohon maaf. Lebih kurangnya juga kita mohon maaf. Kalau ada yang mau disampaikan, ada berbagi cerita terkait santri juga atau pengabdi santri, tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi lonceng, karena kalau ada video baru kalian akan langsung diberitahu oleh Google, oleh YouTube ya. YouTube. Ya, YouTube kan YouTube dari Google juga. Baca. Aku tahu sih lu. Bisa. Masuk. Kalau dari yang biru nggak mungkin. Masuk ini. Tapi yaudah, itu aja. Jangan lupa di subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.